Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai bareng anak sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Destina Aulia. Aku berperan sebagai host pada podcast kali ini. Tapi aku nggak sendirian, aku bareng teman aku yaitu. Halo, nama aku Hafizah Winafia Al-Makisha. Aku juga berperan sebagai host pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang deket nih sama kehidupan kita. Tapi kadang kita nggak sadar kalau ini tuh ngaruh banget. Itu globalisasi dan pengaruh ke budaya kita. Betul banget, temanya globalisasi, tapi fokusnya di bidang budaya. Karena katanya nih, globalisasi bisa bikin budaya kita makin keren atau malah makin hilang. Nah loh, makin keren atau malah makin hilang? Kita bakal kupas semuanya bareng teman kita yang sudah siap sharing. Ada Dira, Fahri, sama David. Halo semuanya, aku Dira, udah siap sharing nih sama kalian. Halo, aku Fahri. Semoga obrolan kita nggak bikin ngantuk ya. Santai aja bro, kita bahasnya fun kok. BTW aku David. Oke deh, sebelum kita jauh-jauh ngomonginnya, ada yang tahu gak sih globalisasi itu apa? Kalau dari pengertiannya, globalisasi itu proses di mana batas antar negara makin kabur gara-gara perkembangan teknologi, komunikasi, dan perdagangan. Jadi di dunia terasa kecil banget, semua bisa terhubung dengan cepat. Iya benar, kayak misalnya tren baju, musik, makanan, bahkan gaya hidup bisa nyebar kemana-mana lewat TikTok saja. Nah, budaya itu sendiri kan hasilnya dari kebiasaan, nilai, dan cara hidup suatu masyarakat. Jadi pas globalisasi masuk, otomatis budaya lokal bisa kena pengaruh baik positif atau negatif. Oh, jadi budaya kayak makin campur aduk gitu ya? Ya, jadi kita harus pintar memilih mana yang baik buat diambil, mana yang harus dijaga biar gak hilang. Tapi kenapa sih globalisasi itu ngaruh banget ke budaya lokal kita? Karena sekarang tuh semuanya serba terbuka. Dulu kalau mau tahu budaya luar harus nonton TV atau baca koran. Sekarang cukup buka HP. Boom, kita tahu tren Korea, gaya hidup Amerika, dan makanan Jepang. Iya, apalagi anak muda zaman sekarang gampang banget adaptasi sama hal baru. Kadang lebih update sama budaya luar daripada budaya sendiri. Nah itu dia, karena globalisasi bikin batas antar negara kayak udah hilang. Jadi budaya luar biasa bisa nyampur dengan cepat. Oke, sekarang kita bahas dua sisi nih. Globalisasi pasti ada dampak positif dan negatifnya kan? Betul, positif globalisasi bikin budaya kita dikenal lebih luas. Misalnya, banyak seniman lokal yang internasional lewat YouTube atau TikTok. Atau kayak batik dan angklung yang sekarang dikenal di luar negeri. Itu kan keren banget. Iya, jadi globalisasi itu bisa jadi budaya luar. Tapi negatifnya budaya asing juga banyak banget masuk. Banyak anak muda yang mulai suka budaya luar dan malah menganggap budaya kita sendiri kurang keren. Bener banget, selain itu ada juga pergeseran nilai-nilai, misalnya sopan santun atau gaya hidup yang makin individualis. Nah itu dia, kita perlu sadar biar nggak kebawa arus itu aja. Oke, sekarang kita udah tahu efeknya. Tapi gimana cara kita supaya budaya lokal tetap hidup di tengah arus globalisasi? Biar budaya kita tuh nggak lost gitu aja. Menurut aku sih mulai dari hal kecil, misalnya bangga pakai produk lokal, ikut kegiatan budaya di sekolah, atau bahkan bikin konten yang mengenai budaya kita dikemas modern. Ya, kayak bikin vlog wisata budaya atau video pendek yang ngenalin makanan khas daerah. Kan seru tuh, budaya tetap hidup dan gaya tetap modern. Betul, jadi bukan harus anti globalisasi, tapi kita harus smart, bisa menyesuaikan tanpa kehilangan jati diri. Tapi ada gak sih contoh budaya yang masih eksis di tengah globalisasi? Banyak banget, kayak batik yang sekarang tampil di fashion dunia, makanan khas
kayak rendang dan sate yang sudah mendunia. Bahkan wayang bisa dipelajari lewat animasi digital. Iya, bahkan alat musik tradisional kayak gamelan udah sering dikolaborasikan sama musik modern. Berarti budaya kita bisa tetap keren asal dikemas dengan cara kekinian. Setuju, pokoknya kita harus melestarikan budaya lokal di tengah globalisasi, tapi bukan berarti kita anti globalisasi. Cuma kita harus pandai memilah mana yang bisa diambil dan mana yang harus dilestarikan. Aku juga setuju, globalisasi itu kayak pisau, bisa dipakai buat masak tapi juga nyakitin kalau gak hati-hati. Misalnya kita bisa nambah wawasan lewat musik, pop, atau film Hollywood. Tapi kalau kebablasan budaya lokal jadi tersingkirkan, kita layak gak punya jati diri sendiri. Nah, perumpamaannya bagus banget tuh. Nah, jadi intinya globalisasi itu adalah hal yang gak bisa kita hindarin, terutama di bidang budaya. Ia membawa banyak manfaat tapi juga tantangan. Yang penting kita bisa manfaatin globalisasi untuk hal-hal positif tanpa menghilangkan budaya lokal kita sendiri. Yuk, mulai sekarang kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, supaya budaya lokal kita nggak los gitu aja. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa yang kalian rasain? Lebih banyak positif atau negatifnya? Boleh banget share pengalaman kalian di kolom komentar. Oke teman-teman, makasih udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga kalian makin paham ya gimana caranya ngadepin globalisasi tapi tetap cerdas. Makasih udah dengerin podcast kita. Semoga ini menambah wawasan kalian ya. Dadah. First you both go out your way and the vibe is feeling strong, and what's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. Let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take